Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Rasulullah walaupun hanya 1 jam. Bahkan ketika Nabi Allah Yahya alaihi salam, Nabi Yahya itu masih keluarga dari Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, karena Siti Maryam atau Maryam binti Imran itu masih sepupu dari Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Yahya ketika ditanya, nanti silakan buka dalam sebuah kitab namanya Muhammad Rasulullah kama wurida fit Taurat wal Injil. Ketika Nabi Yahya ditanya, ya Yahya, engkau tahu bahwa suatu masa akan datang seorang nabi mulia bernama Muhammad yang akan lahir dari tanah Makkah? Iya, aku tahu itu, sebagaimana yang Allah janjikan. Apakah engkau ingin menjadi umatnya? Jangankan aku menjadi umatnya, kata Nabi Allah ya alaihi salatu wassalam, bahkan seandainya Allah memberikan kesempatan kepadaku bertemu dengan Muhammad yang ini, niscaya menjadi sandalnya itu lebih baik bagiku. Allahumma sholli ala Muhammad. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bi anna la ma'budu bil haqqi fil wujudi illa hu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para allamah, para kiai, para guru ngaji, terkhusus kepada imam dan takmir Masjid Darussalam Pasirwan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, yang berbahagia Bapak Asisten 2 apa ya tadi pemerintahan apa? Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan ingkang kula mulyakaken nggih, Bapak Rahmat. Beliau ini asli Boyolali nggih. Mohon maaf, mohon izin, karena biasanya kalau saya ceramah pakai 5 bahasa daerah Ibu, ditambah dengan 2 bahasa internasional. Saya biasanya, karena memang saya lahir di Pontianak, besar dengan budaya Melayu, dan memang saya ceramah di beberapa negara klan Melayu, mulai dari Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Insya Allah nanti saya ceramah pakai pakcik makcik lah. Boleh? Betul. Saya pernah ngaji di Jawa Tengah. Terus saya juga biasa hadir beberapa bulan sekali. Kulo biasa teng Salatiga, Pak. Oke, teng Salatiga. Saya biasa ngisi pengajian di Salatiga. Terus karena istri saya orang Jawa Barat, ada istri saya hilang nggak? Mi, angkat tangan Mi. Bukan apa, takut tertukar boh. Kena bini orang pula. Oh. Saya 23 tahun menikahi perempuan Jawa Barat. Alhamdulillah sudah 23 tahun dia tidak sadar kalau dihipnotis sama saya, Pak. Maka biasa saya pakai bahasa Sunda kalau di rumah. Saya pakai bahasa Jawa Tengah. Terus karena mbah saya itu orang Sampang, wong Madura, saya juga biasa pakai bahasa Madura. Beda Madura enggak, Pak?
Obo nempuk. Oh, ini Al-Qamar itu. Saya biasa pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Arab, dan biasanya saya pakai bahasa Korea, Ibu. Ya, sarangeo. Bapak Kapolsek, ingkang kula muliaken, terus loh, di Jawa Barat ya teh? Mohon di mana ya? Tos we nostalgia we atuh duaan atuh nya. Di Bogor Paknya, di mana Bogorna? Kulan? Bogor Barat, saya mah tahun 87 di Leuwiliang. Sok, akhirnya ketemu saudara ini. Ujung-ujungnya saya nggak ceramah nih, nostalgia jadinya nih Pak. Tuh abang, bang siapa lupa, Bang Anton ya. Bang Gustian, apa kabar Bang Gustian? Abang masih ingat saya? Tak ingat. Nah, itulah beliau udah kaya lupa dengan kawan. Saya kutuk jadi kaya nanti ini. Para ustadz, para tuan guru yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan dari awal, untuk apa kita bermaulid? Bahkan hari ini begitu gencar gerakan anti maulid. Ma huwal ihtifal li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk apa kita ihtifal? Untuk apa kita memperingati maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada yang mengatakan Rasulullah tidak bermaulid, iya. Sahabat tidak bermaulid, pasti. Tabi'in, la. Siapa yang bermaulid? Yang pertama berbahagia atas kelahiran Nabi justru seorang musyrik yang bernama Abdul Uzza, yang dikenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, tepatnya uak. Apa? Pak Long ya? Orang Melayu kata Pak Long lah. Apa nih bang? Alhamdulillah, ujung-ujung ada gak orang membawa yang baik dengan saya ni. Jangan buat kat semua ini je bang. Tak apa, tak apa. Kenapa saya katakan pertama orang yang paling berbahagia terhadap lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang musyrik yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang kemudian Allah setiap hari Senin membebaskan Abu Lahab dari siksa api neraka karena waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah wafat di saat beliau dalam kandungan. Para muarikh, ahli sejarah berbeda pendapat, karena memang kebetulan disiplin ilmu yang saya ambil itu namanya muqaranatul adyan, studi perbandingan agama dan madhab. Saya jelasin malam ini. Saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah tidak punya ayah. Ayahnya wafat ketika beliau dalam kandungan. Ada yang mengatakan usia 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Ibunya yang bernama Aminah bintu Wahab merasa bersedih hati karena di saat kandungan beliau sudah semakin besar, ternyata beliau tidak didampingi oleh seorang suami. Tapi walaupun begitu, ternyata pamannya Nabi yang bernama Abdul Uzza bahagia di saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah. Apa kata Abu Lahab? Wahai Thuwaibah, pagi ini ponakanku lahir. Anakku Abdullah, adikku yang bernama Abdullah sudah wafat. Dan hari ini istrinya melahirkan, saat ini melahirkan, dan aku bahagia atas kelahirannya, maka aku bebaskan engkau. Abu Lahab membebaskan budaknya sendiri hanya karena berbahagia terhadap lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat Abdullah bin Abbas
Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi. Karena ayahnya bernama Abbas bin Abdul Muttalib, itu adiknya ayah Nabi. Termasuk dia adalah ponakan Abdul Uzza juga. Dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Ibnu Ishaq. Ini para santri, para kiai nanti silakan buka kitab-kitab sejarahnya. Saya kasih referensi. Ada namanya Sirah Ibnu Hisham. Ada namanya Sirah Ibnu Ishaq. Ada namanya Sirah Hilabiyah. Ada namanya juga kitabnya Al-Baladuri. Banyak dalam kitab-kitab sejarah itu menceritakan proses kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah yang dinukil oleh Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Suatu masa aku pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah kematiannya. Silakan buka dalam As-Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian Abu Lahab menceritakan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Jawaban Abu Lahab, setelah kematianku, setiap hari Allah selalu menyiksaku dengan siksaan malaikat yang sangat pedih, dan aku tidak diberikan kesempatan oleh Allah kecuali hari Senin. Ibnu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, ada apa dengan hari Senin? Ternyata aku dulu pernah membebaskan budakku yang bernama Thuwaibah untuk menyambut kelahiran ponakanku yang bernama Muhammad. Karena itulah kemudian Allah membebaskanku setiap hari Senin. Itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan musyrik, hidupnya memusuhi Nabi dan tidak pernah sedikit pun mencintai Nabi. Bagaimana dengan kita yang hadir pada hari ini, hadir di acara Maulid, memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang dan berbahagia atas lahirnya Rasulullah yang membawa risalah agama Allah, membebaskan kita dari kemusyrikan, membebaskan kita dari kekafiran, membebaskan kita dari zaman yang tidak baik ini. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan nikmat yang lebih baik. Ada yang bertanya, ada dalilnya Ustaz? Ya silakan buka nanti, namanya kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ya, saya jelasin, yang anti maulid nggak masalah. Yang penting jangan anti Nabi. Yang anti Nabi masalah. Kalau anti maulid itu biasa Pak. Yang penting dalam perbedaan jangan saling fitnah. Jangan mengata-ngatai muslim yang bermaulid itu syirik. Paham? Kalau engkau mengatakan kafir kepada saudaramu yang muslim, kata Nabi, kalau engkau mengatakan kafir kepada saudaramu muslim, sementara kekafirannya tidak terbukti, maka Allah mengembalikan kata kafir itu kepadamu. Saya biasa dengan teman-teman seangkatan yang berbeda, itu biasa Pak. Silakan buka dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi yang ditulis oleh seorang ulama besar di bidang ilmu hadis yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan beliau juga ahli tafsir. Ketika beliau ditanya tentang maulid, maulid itu apa wahai Imam Suyuti? Kenapa beliau digelari Al-Hafidh? Al-Hafidh itu ulama di bidang ilmu hadis, minimal menghafal 300.000 hadis baru digelari Al-Hafidh. Nah, ini Pak Asisten, hafal hadis sudah berapa ratus ribu? Mungkin tiga ya. Itu pun masih hilang sepotong ya. Gelar Al-Hafidh itu di bidang ilmu hadis adalah ulama-ulama yang hafal 300.000 hadis. Imam Suyuti ditanya, wahai Imam Suyuti, maulid itu apa? Saya jelasin maulidnya dulu ya. Maulid itu apa Imam Suyuti? Biar kita nggak gampang bid'ahkan orang. Berbeda itu biasa Pak. Tapi ketika berbeda kemudian musuhan, itu luar biasa. Boleh minum Pak? Ah, biar hilang tegangnya. Nampak tegang semua ini. Nah, saya pancing dulu lah. Serius-seriusnya dulu lah ini. Beliau menjawab, maulid itu adalah alladzi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Al-Hafidz As-Suyuti begini, kieu tuh Pak Kapolseknya. Kapan lagi bisa marah sama Kapolsek? Di kantor mah abdi mah teu tiasa atau Kang nya. Lah, Pak Kapolsek, Pak Asisten, kalau ada yang nanya maulid itu apa? Kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi, berkumpulnya orang ramai seperti malam nih, macam nih, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'ani, kemudian di dalamnya dibacakan Al-Quran sebagaimana yang dibacakan oleh qari'ah barusan, wal akhbarul waridati, dan dibacakan sejarah kelahiran Nabi, kehidupan Nabi, dakwahnya Nabi, perjuangan Nabi, hingga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sekarang, itulah maulid. Terus ada yang bertanya, bagaimana dengan makanan yang ada di dalamnya? Tadi Pak Panitia udah sebut makanan tuh, segar semua budak-budak nih, sampai aneh. Mana yang sambutan barusan? Yang panitia mana barusan? Saya agak takut-takut barusan, Pak. Salah sebut nama bahaya nih, saya bilang. Oh, kepada yang terhormat Ustadz, mudah-mudahan tidak salah ya Allah. Hampir beliau sebut nama saya jin, Pak. Nama saya ini agak susah sikit memang. Zen Muhsin, Pak. Jangan nak sebut jin. Kalau yang ceramah jin, yang datang siapa? Mohon maaf Tuan Guru, bukan Tuan Guru ya. Ada yang panggil saya Pak Jin. Ya tak apalah, kalau saya jin awak apa? Jadi bagaimana dengan makanan yang ada di dalamnya? Itu sedekah. Dan selagi di dalamnya tidak berlebih-lebihan, hukumnya apa? Jawaz, boleh. Asal jangan memperingati maulid sebagaimana orang-orang Nasara yang memperingati lahirnya Isa, tapi kemudian malah menyembah Isa alaihi salam. Itu yang dilarang di dalam Islam. Begini Pak, ada orang biasa sering menyebut kata maulid dan maulud. Maulid itu saat kelahiran, maulud sosok yang dilahirkan. Biar tidak salah paham ya. Maulid itu saat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan maulud sosoknya. Jadi kenapa kemudian hari ini kita bermaulid? Sebentar saya minum Pak ya. Bismillah. Berapa jam saya ceramah Pak? 5 jam. Nyesal saya datang ke Mempawah Pak. Bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk jamaah Pasirwan Salim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaikimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indakum. Tidaklah sekelompok manusia macam malam ini, kalau manusia itu berkumpul dalam satu masjid dari sekian masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah, maksudnya Quran, wa yatadarasunahu bainakum, dan saling mempelajari Al-Quran. Apa kata Nabi? Seperti saat ini, illa nazalat alaikimus sakinah, pasti Allah menurunkan ketenangan di hati mereka. Pak Kapolsek sibuk dengan urusannya, Pak Kapolsek sibuk dengan persoalan hukum di wilayah hukumnya. Pak Babin Kantipmas ada. Pak Babin, saya penasehat di Babin Kantipmas Pak. Kalau kita ini sibuk, kiai sibuk dengan santrinya, ustadz sibuk dengan jamaahnya, imam masjid sibuk dengan urusannya, Pak Asisten 2 sibuk dengan urusannya, semuanya kita ini sibuk.
Sampai kadang-kadang kita lupa di tengah kesibukan itu apa yang sebenarnya dan seharusnya kita lakukan. Suami sibuk dengan cari ini. Apa nih, Mak? Cuan. Mak tahu nih apa nih, Mak? Saya ni kemarin berapa bulan Agustus kemarin sama bulan September ada di Kuching sama di Sabah. Orang sana kaget gara-gara saya bicara pakai bahasa Semenanjung. Bahasa Semenanjung tu bahasa Kuala Lumpur, Bu. Saya pakai bahasa Melayu Kuala Lumpur, dia tak tahu. Dia tanya dengan saya, "Tuan Guru asli Kuala Lumpur tak?" Saya jawab, "Ya sih, kampung saya banyak lumpur memang." Dia tak tahu kalau saya sebelum berangkat sana tu nonton filem Upin Ipin 4 bulan. Saya tiap hari nonton film Upin Ipin, takut salah ngomong di Malaysia nih. Masih nyaman ngomong di kampung saya macam ni. Semuanya punya masalah. Suami punya masalah dengan keuangannya. Yuk, Pak. Bapak punya masalah dengan keuangan? Punya masalah dengan uang? Ibu punya masalah apa, Bu? Yang masuk ke masjid ini pasti punya masalah masing-masing. Suami punya masalah dengan bini, gara-gara bini tak berhenti merepet dari tadi pagi. Maka banyak laki-laki di Siantan tu dari jam 6 subuh tak ada di rumah dia. Nongkrong di Kopi Ameng sama si Aweng sana. Saya tanya dengan dia, "Pak, apa Bapak buatkan di sini? Rumah ada pun kopi." Dia jawab, "Kopi ada Tuan Guru, muka bini tak boleh." Ngapa pula dengan bini awak? Dari tadi pagi alis dia satu je dia. Masalahnya apa? Aku tak ada duit, kata dia. Bu, Ibu. Oh. Boleh saya tanya dengan mak ni? Boleh? Pilih hidup kaya apa miskin? Pilih kaya apa miskin? Pilih kaya apa miskin? Kaya? Emang mata duitan dia ni. Mau naknya kaya tu. Mak, kalau memang kaya, pilih antara dua. Mau kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Ramput jak kau ni nana nengalok mak ngah. Maklong, mau cu. Ngah ya. Mau kaya tak bahagia atau miskin tapi bahagia? Pintar emang dia. Saya suruh pilih kaya bahagia, miskin tak bahagia, kaya tak bahagia, miskin bahagia. Pilih nombor 3, bikin seorang dia. Kaya bahagia. Mak, terakhir. Mau kaya raya tak bahagia atau miskin tapi bahagia? Baik, kita doakan mudah-mudahan emak ni miskin selama-lamanya. Tak kira tak ibunya. Tak Pak Kapolsek tak. Pak Kapolsek istri orang mana? Orang Pontianak? Orang Kuala? Oh, orang Kuala jadi kabalik ya nya. Saya nikah orang sana, Pak Kapolsek nikah orang sini. Yang kedua kata Rasulullah, kalau orang itu hadir di majlis seperti ini nih, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah pasti turunkan rahmat di antara mereka. Yang hadir malam ini duduk di masjid ini, ingat, masjid itu adalah tempat paling baik di atas muka bumi, sementara tempat yang paling buruk adalah pasarnya. Masjid tempat sujud kepada Allah. Masjid tempat ibadah kepada Allah. Masjid tempat kita berbagi kebaikan. Masjid tempat kita berbagi ilmu. Sementara pasar tuh kenapa kata Nabi, kalau engkau masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tapi kalau engkau masuk pasar, kata Nabi, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Kenapa demikian?
Karena pasar itu tempat tipu daya. Pasar tempatnya sumpah. Cobalah tengok, biasa pagi saya ngantar bini saya ke pasar pagi itu. Belum gak kita nawar ikan, udah bersumpah dia. Sumpah ni demi Allah ni rezeki depan saya tak halal rezeki. Kalau RM1,000 saya untung, kata dia. Iya emang 1,000 tak untung dia, 10,000 dia untung. Pak, hati-hati yang ada di pasar. Ada yang kerja di pasar? Ada yang kerja pasar? Ada yang kerja jual ikan? Banyak. Hati-hati Pak ya. Hati-hati. Besok pagi bapak nak melaut, solat dulu, solat subuh. Jam berapa berangkat tuh? Jam berapa berangkat ke laut? Jam 5. Masih ada waktu solat. Kalau bapak suka nak mancing, suka mancing? Tahu saya muka-muka memancing. Yang suka mancing udang, sebelum mancing udang berdoa sama Allah, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan alam semesta, Engkau yang ciptakan aku ya Allah, bahkan udang yang ada di sungai pula Engkau yang jaga ya Allah, tolong ya Allah. Dah 3 hari tak dapat ya Allah. Alhamdulillah selepas solat subuh berangkat, bukan cuma udang yang keluar, puaka pun keluar Pak. Allah kasih rezeki karena Allah yang jamin. Tapi kalau kita mengambil rezeki Allah dan kita tidak sujud kepada Allah, berarti kita sedang merampok Allah. Hati-hati. Pak Kapolsek, hati-hati. Ini musim razia nih. Kalau nak buah kasih laporan tak baik, turunkan pangkatnya. Dari mana ini uang? Begini Pak Kapolsek, barusan warga Pasuruan Salim tu tak ada pakai helm. Kau tilang dia. Tilang Pak. Kenapa ditilang? Tak pakai helm Pak. Baik. Berapa kau tilang dia? Kan ini seharusnya di sidang ini. Sidang ya. Ini sidang raja ini. Damai dia Pak. Maksudnya kau lepas? Bukan Pak. Damai tempat Pak. Berapa? Sekian Pak. Buat Bapak 30%. Haram. Haram itu. Uang tak betul itu. 40% Pak. Makruh. Bagaimana kalau 50-50 Pak? Halal. Hati-hati Pak Kapolsek. Mumpung ayeuna teh anjeun teh masih di pasihan rezeki jadi Kapolsek ku Gusti Allah. Ai teh jujur mah. Dangukeun nya. Jangan onggok-onggok, nanti ngincer. Itu Pak Ustadz yang kemarin awas gua tilang juga dia. Hati-hati. Ya mah sami-sami orang Jawa Barat ya mah. Pelan. Nanti lah yang lain. Hati-hati. Hukum Allah jangan dipermainkan. Pak Asisten 2 bagian Kesra, bukan pembangunan. Baik. Jangan dikira razia itu cuma di atas dunia Pak Kesra. Nanti di akhirat razia yang sebenarnya. Hati-hati eta mah. Saya dulu bagian dari rakyat Kabupaten Mempawah. Karena saya lahir di Sungai Ambawang. Berarti Kabupaten Mempawah. Dulu Kabupaten Pontianak. Saya punya sejarah terhadap Kabupaten Pontianak. Saya pernah sama Pak Agustian itu tahun 90-an lomba pidato wakil Mempawah ke nasional 3 kali saya punya sejarah. Saya zamannya almarhum Pak Ishak Johan ya. Almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau memang itu adalah hak rakyat, kasih. Kalau bukan milik kita, jangan kita ambil.
Bagaimana Allah akan menurunkan rahmat dan berkah dalam hidup dan rezeki kalau ternyata ada bagian orang lain yang kita rampok tanpa kita sadari. Saya bukan keras atuh Bapak, cuma ngingetin. Karena hari ini belum ada razia Pak. Razia sebenarnya mah nanti di akhirat. Ismukum Karim, mohon maaf Pak Kiai, namanya siapa? Kiai Nurul Huda misalnya udah 1000 tahun di surga, duduk depan pintu surga, tiba-tiba Pak Kapolsek lewat. misal tak lama Pak Kesra lewat, itu siapa ya katanya? Saya pakai Nurul Huda, siapa ya? Dulu mempawah. Siapa? Asisten 2. Oh, bagian sumbangan ya, pembangunan kan, Kesra kan, untuk pesantren kan, misal Pak Rahmat, ya mah baru misal Pak, kalau memang benar balikin. Iya mah cek pari bahasa Sunda mah heureuy ya tuh Bapak, guyon niki guyonan loh Pak Rahmat, nggih. Ojo nesu Pak. Loh gitu loh Pak. Tiba-tiba duduk udah 1000 hari, udah 1000 tahun di surga. Pak Rahmat lewat. Siapa ya? Pak Kiai Nurul Huda, saya mah Pak Rahmat. Pak Rahmat yang mana? Kesra Mempawah. Wallah, saya ini udah 1000 tahun di surga Pak. Pak Rahmat kemana aja? Itulah Pak Nurul Huda. Saya mah kena razia anggaran Pak. Anggaran apa? Anggaran Kesra. Kenapa Bapak? Kan seharusnya saya sampaikan ke Pak Ustadz. Lupa saya. Gara-gara asisten. Razia hari ini belum. Razia sebenarnya nanti, sebab kata Allah, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. Wahai bupati, wahai gubernur, wahai presiden, wahai asisten bupati, kapolsek, camat, pak kades, pak lurah, pak RT. Ada pak RT? Dapat tah Pak RT malam ini, dengerin ya, mumpung saya ceramah, besok kan gak diundang. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian berpikir aku menciptakan kalian itu main-main, kata Allah? Apa kalian gak berpikir suatu hari kalian pasti pulang? Kalian mesti mati, kata Allah. Jabatanmu hilang, kekuasaanmu habis, hartamu gak ada gunanya. Sekarang yang aku tanya kepada kalian, kata Allah, semasa hidup apa yang kalian lakukan? Itu saja, kata Allah. Kalau baik, baik. Tak baik, balasannya tak baik, kata Allah. Kalian berpikir apakah kalian hidup di main-main? Dan kalian mengira aku menciptakan kalian itu tanpa alasan? Kita berkumpul malam hari ini karena qudrat dan iradah dari Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebab bagi kita semuanya. Pertama, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan rahmat kasih sayang bagi kita semuanya. Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah, mati membawa iman, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kata Nabi, kalau kita sudah berkumpul di masjid seperti ini, yang ketiga yang bakal turun, wa khaffathumul malaikah. Allah memberikan perlindungan kepada mereka yang di masjid ini dengan lindungan malaikat-malaikat Allah. Seluruh makhluk Allah di atas bumi sekarang ini sedang mendoakan kita.
kecuali satu, iblis laknatullah alaih. Ikan yang ada di lautan, ikan yang ada di sungai, ikan yang lagi berenang di Kuala Secapah ya, sedang mendoakan Pak Kapolsek, sedang mendoakan Pak Asisten 2, sedang mendoakan Pak Camat, mendoakan Pak Lurah, mendoakan Pak RT. Kenapa mendoakan? Karena mereka hadir di majlis yang paling mulia, yakni majlis ilmu, majlisnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ini yang paling indah kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebutkan nama yang hadir malam ini di antara kekasih-kekasih Allah. Berarti nama Pak Kapolsek sedang disebutkan di antara para malaikat, disebutkan di antara para nabi, disebutkan di antara para waliullah, disebutkan di antara orang-orang salih. Nama masing-masing disebut oleh Allah. Ya malaikat, wahai para nabi, wahai para rasul, hambaku yang bernama Fulan bin Fulan saat ini hadir di majlis ilmu pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Masjid Darussalam Pasirwan Salim, dan Allah sedang menyebutkan nama kita masing-masing, dan itu yang paling indah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih tadi kepada anak-anak yang membacakan salawat dan madaih atau pujian, madaih, pujian terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akhlak di atas dunia ini yang melebihi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ibadah yang lebih indah selain ibadahnya Rasulullah. Tidak ada hal yang paling istimewa di muka bumi ini, melainkan keistimewaan itu hanya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana. Ini saya lupa namanya. Pak Sulaiman. Kita belajar kepada akhlak Nabi, kepada kesabaran Nabi. Suatu hari, sering saya ceritakan di majelis-majelis ilmu itu, suatu hari Nabi berangkat sholat, Pak. Di tengah perjalanan tiba-tiba dihadang oleh orang kafir. Tanpa basa-basi lagi, yang kafir tadi langsung meludahi wajah Nabi. Apakah Nabi marah? Tidak. Apakah kemudian Nabi gusar dan kemudian memarahinya? Tidak. Nabi tersenyum dan kemudian melanjutkan perjalanan. Seandainya Pak Sulaiman adalah yang paling sabar mungkin Pak Sulaiman nih. Pak Sulaiman, seandainya besok sore asar Pak Sulaiman di depan masjid mau sholat, tiba-tiba ada yang meludah dengan Pak Sulaiman, hah? Belum apa-apa udah marah, Pak. Pak Sulaiman marah atau bakal marah? Marah. Kalau Pak Kapolsek? Lah, pistol aja Ustaz. Besoknya Nabi lewat lagi, Pak. Di tempat yang sama, diludahin lagi. Marahkah Nabi? Tidak. Rasulullah tersenyum, cukup dengan mengusapnya saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Kiai Nurul Huda, sudah, jangan kamu, aku saja, kamu nggak bakal kuat gitu. Rasulullah besoknya lewat lagi di tempat ini. Ternyata yang meludah ini nggak ada, Pak. Apakah Nabi bahagia dan melanjutkan perjalanan? Tidak, Nabi malah menunggunya. Dicari sama Nabi. Kemana yang biasa ngeludah ya? Selepas sholat, Nabi perintahkan sahabat-sahabat, tolong kamu cari tahu, ada orang di pojokan jalan itu. Kenapa ya Rasulullah? Setiap saya ke masjid, saya ketemu dengan dia. Dan biasanya dia memberikan aku hadiah. Ludah, Pak, ludah dibilang hadiah. Ini bukan ludahnya walet, Pak. Ludah walet mah 17 juta. Ludah Pak Kapolsek. Hanya sahabat dibagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, orang yang biasa memberikan Anda hadiah, orang yang Anda maksud, ternyata sedang sakit ya Rasulullah.
Nabi malah bersedih. Kalau kita dengar orang yang memaki kita itu sakit, yang meludahin kita sakit, apa yang kita lakukan? Sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, Pak Gustian sakit ya Allah. Lama emang dia memusuhkan saya ya Allah. Pasalah, emang kau tak tahu kualat kali. Akhirnya Nabi SAW pulang menemui istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, tolong kamu berikan makanan yang paling enak. Buatkan makanan yang paling enak. Untuk siapa ya Rasulullah? Apakah anda ingin menikmati makanan enak ya Rasul? Enggak, saya punya teman sedang sakit. Musuh dibilang teman. Setelah sampai di sana, betapa kagetnya orang yang memusuhi Nabi, yang biasa meludahi Nabi, dan berkata kepada Nabi, halaktu ya Muhammad, celaka saya ini Muhammad. Kata Nabi, apa yang buat anda celaka? Kau datang kemari mau balas dendam? Taklah, kata Nabi. Apakah kau akan membalas perlakuanku? Tidak. Apakah engkau akan? Tidak, tenang saja, kata Nabi. Awak baik-baik je. Saya datang ke sini ni cuma nak bawakan makanan buat awak. Kalau awak dah sembuh, tolong ludahi muka saya lagi, kata Nabi. Kalau ada kawan musuh kita sakit, datang kita, pasti. Bawakan makanan, pasti. Tapi isi baygon sikit je. Nabi tidak seperti itu, Bu. Nabi itu akhlaknya mulia, adabnya luar biasa. Kenapa adabnya Nabi itu baik? Yang mengajari Nabi adab itu Allah. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi. Allah yang mengajari aku peradaban, maka adabku menjadi adab yang paling baik. Kenapa akhlaknya Nabi baik? Nabi Adam diajarin akhlak, juga ngajarin akhlak. Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai kepada Nabi Isa, semuanya sama. Ada 124.000 Nabi yang pernah Allah utus ke muka bumi ini. 313 Rasul, kemudian dipilih menjadi 25 yang terbaik. Dari 25 dipilih menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi. Tapi semuanya itu tidak lebih baik dibandingkan dengan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita ni sudah luar biasa. Tanpa meminta apapun, Allah secara otomatis menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi terdahulu meminta kepada Allah walaupun hanya sesaat, pengen berjumpa dengan Nabi. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Rasulullah walaupun hanya 1 jam. Bahkan ketika Nabi Allah Yahya alaihi salam, Nabi Yahya itu masih keluarga dari Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Karena Siti Maryam atau Maryam binti Imran itu masih sepupu dari Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Yahya ketika ditanya, nanti silakan buka dalam sebuah kitab namanya Muhammad Rasulullah kama wurida fit Taurat wal Injil. Ketika Nabi Yahya ditanya, ya Yahya, engkau tahu bahwa suatu masa akan datang seorang Nabi mulia bernama Muhammad yang akan lahir dari tanah Makkah? Iya, aku tahu itu, sebagaimana yang Allah janjikan. Apakah engkau ingin menjadi umatnya? Jangankan aku menjadi umatnya, kata Nabi Allah ya alaihi salatu wassalam, bahkan seandainya Allah memberikan kesempatan kepadaku bertemu dengan Muhammad yang ini, niscaya menjadi sandalnya itu lebih baik bagiku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Yahya, Nabi mulia, namanya yang diabadikan oleh Allah dalam Quran, di mana tidak ada nama Yahya sebelum Nabi ini. Apa kata Nabi Yahya? Bahkan seandainya Allah mengizinkan aku bertemu dengan Muhammad Nabi yang ini, aku niscaya bangga seandainya aku menjadi sandal perjuangan baginya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita malam ini tengah berkumpul dalam keadaan beriman kepada Allah. Semoga kita ini menjadi manusia yang betul-betul teguh memegang iman kepada Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai hari ini Rasulullah masih mengingat kita semua.
Hari ini Rasulullah memang secara fisik beliau wafat, tetapi sesungguhnya Rasulullah hidup di sisi Allah. Saat ini Rasulullah masih memikirkan kita. Rasulullah tengah memikirkan ibu-ibu yang di belakang. Rasulullah tengah memikirkan kita semuanya. Apakah Rasulullah inginkan kita kembali mencintainya? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa saja yang mencari kemudahan di jalan Allah dengan ilmu, termasuk Anda malam ini para jamaah, para hadirin yang hadir berangkat dari rumah, bismillah kita tawakkaltu ala Allah, berangkat ke masjid yang mulia ini mencari ilmu Allah, mencari ridha Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita bersalawat. Maka kata Nabi, justru sesungguhnya Allah tengah memudahkan jalan baginya menuju surga Allah. Kalau Allah sudah tidak menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membiarkan dirinya sibuk dalam hal yang tidak penting. Pertanyaan kita, hidup kita sehari semalam ini 24 jam Pak, banyak apa tidak? Panjang apa tidak? Panjang. 24 jam kita hidup sehari semalam. Pertanyaan seriusnya, berapa menit kita sholat? Berapa banyak kita mengingat Allah? Paling lama kita sholat 10 menit, tambah zikir, tambah doa, kalaupun 10 menit dan 15 menit. 10 menit kali 5 berapa? 50 menit. Masih ada sisa 23 jam 10 menit. Kita tidur berapa jam? 8 jam. Paling banyak itu. Kerja berapa jam? 8 jam. Tinggal berapa jam? Tinggal 7 jam 10 menit. 7 jam 10 menit kita pergunakan untuk apa? Apakah itu tidak akan ditanya oleh Allah? Ditanya. Apakah tidak akan dicatat? Dicatat. Apakah tidak akan dibalas? Dibalas. Maka ketika Allah mulai tidak cinta kepada seseorang, Allah akan membiarkan dirinya kepada hal yang tidak manfaat. Kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah tuntun kita ke masjid. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kebaikan bagi dirinya, Allah jadikan dia faqih dalam beragama. Dalam hal ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Syarah Fathul Bari menyebutkan kata faqih adalah al-fahmu, faham dalam beragama. Biar faham dalam beragama, dipanggil oleh Allah ke masjid melalui acara maulid. Walaupun di luar sana ada perbedaan, itu biasa saja. Ibu kalau setiap pagi berdoa apa? Berdoa apa? Minta rezeki. Bapak, setiap habis sholat subuh apa yang diminta kepada Allah? Pasti minta rezeki. Rezeki yang banyak apa yang barokah? Banyak barokah lagi. Nah, itu paling cantik Pak Ustaz. Walaupun sedikit yang penting barokah. Lebih-lebih banyak barokah. Punya anak, biar jadi anak yang barokah. Antarkan mereka ke pondok pesantren. Antarkan mereka ke pendidikan Islam. Jangan biarkan generasi Islam ini hilang dengan begitu saja. Wahai anak-anak muda, ini dari Al-Qamar ya, pesantren Al-Qamar, Masya Allah. Yang ini dari mana? Dari Darul Quran, dekat sini juga. Alhamdulillah. Hati-hati. Islam dan kejayaannya sekarang tergantung kepada kalian di masa-masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul hal. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kalian mempersiapkan diri kalian dengan ilmu yang baik, mempersiapkan iman yang kokoh, mempersiapkan perjuangan yang hebat,
maka insya Allah maju mundurnya agama ini tergantung kepada kalian semuanya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar li dhatihi. Demi Allah, kehidupan pemuda Islam itu tergantung kepada dua hal. Yang pertama ilmunya, dan yang kedua ketakwaannya kepada Allah. Kalau kalian hari ini tidak punya ilmu, apa yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang? Kalau kalian hari ini tidak belajar bertakwa kepada Allah, Islam akan jadi apa di masa yang akan datang? Maka sekarang tergantung kepada kalian, apakah kalian masih akan terus menuntut dan mencari ilmu Allah hingga pada masanya nanti kalian akan menggantikan kami generasi-generasi tua ini. Pada masanya nanti kami pasti kembali kepada Allah. Selepas kami kembali kepada Allah, semuanya tergantung kepada kalian. Perjuangan Islam tergantung kepada kalian. Maju mundurnya agama ini tergantung kepada kalian semuanya. Persiapkan ilmu kalian, persiapkan ketakwaan kalian kepada Allah. Maka insya Allah Islam akan tetap terus tegak dan berdiri kokoh di masa-masa yang akan datang. Menghadapi tantangan zaman, kalian harus mempersiapkan diri dengan iman yang kuat kepada Allah, dan tentu ilmu pengetahuan yang dibutuhkan pada zamannya. Ada yang nanya dengan saya, Pak Ustaz, berapa tahun Ustaz di pesantren? Tak lama. Saya tak lama di pesantren tuh, Pak. Mungkin lebih lama adik-adik kita ini. Hitungan saya cuma 12 tahun, Pak. Dan itu tak lama sebenarnya, Pak. Ada yang sampai 20 tahun. Teman saya sampai 27 tahun di pesantren. Saya cuma 12 tahun. Kalau ditanya, Ustadz apa yang Ustadz dapatkan? Banyak. Bangga tidak jadi santri? Bangga jadi santri? Bangga jadi santri? Bangga. Kalau anak-anak SMA aja bangga. Wah, jadi santri nggak keren loh, katanya kan. Pasti ngomong gitu ya. Ini untuk yang santri nih, biar motivasi ini. Nggak keren jadi santri, kenapa? Oh, kalau di SMA belajar apa sih? Wah, kalau di sana keren. Ada fisika, kimia, matematika, sains, teknologi. Oh, itu ya. Kalau di pesantren apa? Oh, pesantren belajarnya sedikit. Macam mana? Di sana ada tafsir. Ilmu tafsir itu mencakup ilmu dasar yang diawali dengan ilmu bahasa, yang disebut dengan ilmu nahwu. Ada nahwu, ada sarab, ada balaghah, ada badi', ada bayan, kemudian ada arud. Kemudian di situ ada tafsir. Tafsir itu menyangkut kepada yang berkaitan tentang asbabun nuzul, kemudian nas dan mansukh, ada am dan khas. Kemudian nanti fikih. Sebelum fikih ada namanya usul fikih. Kemudian nanti dalam fikih itu ada lagi namanya ilmu yang ini. Ada lagi namanya ilmu hadis. Kitab ada namanya ilmu mustalahul hadis. Dalam mustalahul hadis itu ada cabang-cabang ilmu yang banyak. Mulai dari namanya ilmu matan, ilmu riwayah, ada rijalul hadis, ada al-jarh wa ta'dil. Tidak semuanya mampu masuk pesantren, Pak. Maka banyak masuk pesantren cukup dengan 1 minggu. Dan itu pesantren kilat. Ngapa tak mampu, Pak Ustaz? Berat. Pesantren berat tidak? Berat tidak? Bangun jam berapa subuh? Jam berapa? Jam 2, jam 3. Bapak jam berapa? Sekali-sekalilah Bapak ke pesantren. Ya, awak besok gantian dengan Bapak. Antum gantian Bapak. Antum balik 1 minggu, Bapak ke pesantren 1 minggu. Pak, di pesantren itu berat, Pak. Kami sudah terbiasa bangun jam 3. Jam 3 bangun kami, kemudian salat tahajud. Selepas tahajud kemudian kami masih belajar, dan kemudian habis salat subuh. Habis salat subuh berjamaah, kemudian kami baca Al-Quran berjamaah. Selepas baca Quran berjamaah, kemudian kami ngaji kitab. Nanti jam 6, jam 7 kami persiapan untuk masuk sekolah. Jam 12 kamu baru balik. Selesai itu kami istirahat sebentar. Habis salat azhar kemudian belajar kitab, ngaji kitab lagi. Sampai nanti jam 10, jam 11 kami baru bisa tidur. Maka bapak yang anaknya dimasukkan pesantren, insya Allah aman dari peradaban yang rusak. Nggak usah khawatir, nanti kita mati, anak tinggal kirim. Sudah jam berapa nih, Pak? Jam berapa? Sudah berapa jam saya ceramah? Janganlah Bang Gustian, itu namanya sekawan. Karena saya masih banyak jadwal Ibu. Tapi insya Allah kita sepakat. Sekarang jam berapa?
Jam 9, tak usah lama-lama, nanti kita jam 2 baru selesai Ibu ya. Tak usah lama Ibu ya, karena besok saya masih ada ke Kuala Mandor sampai nanti bulan November saya baru selesai. Pertengahan November mungkin kita langsung pindah ke negaranya orang itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena panitia sudah menyiapkan, mari kita meneladani perjuangan Rasulullah dalam membangun peradaban yang gemilang dan berakhlak mulia. Tentu semuanya itu harus diawali dan didasari dengan ilmu. Ayat pertama yang turun sebagai wahyu kepada Rasulullah, Allah menggugah manusia beriman itu dengan ilmu. Iqra. Coba. Iqra bismi rabbikal ladzi. Terus Iqra. Yuk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Terus Allamal insana ma lam. Ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Baik, 5 ayat pertama yang Allah turunkan. Ketika ayat ini turun, sebentar saja. Ketika ayat ini turun, Rasulullah kaget. Kenapa Rasulullah kaget? Karena memang masyarakat Arab pada masa itu tidak terbiasa membaca dan menulis. Saya jelasin sejarah singkatnya ya. Nabi Adam itu bapak moyang manusia. Nabi Adam itu nanti generasi ke-9 namanya Nuh. Nuh itu punya anak 4. Ya, yang mau belajar sejarah di pondok pesantren, silakan nanti buka dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Nuh punya 4 anak. Pertama namanya Kanaan. Kanaan ditenggelamkan oleh Allah bersama ibunya. Ternyata istri Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah. Anaknya Nabi Nuh juga tidak beriman kepada Allah. Jadi jangan heran kalau anaknya Fulan bin Fulan yang muslim, kemudian anaknya murtad. Enggak usah heran. Karena anaknya Nabi juga ada yang tidak beriman kepada Allah. Namanya Kanaan. Kanaan punya adik namanya 3 orang. Yang pertama Syam. Syam ini kelak melahirkan bangsa-bangsa besar yang berada di tanah Arab, berbadan tinggi tegap, berhidung mancung, bermata besar. Bangsa itu disebut dengan bangsa Semit, yang hari ini dikenal dengan bangsa Arab dan sekitarnya. Yang kedua, yang nomor 3, namanya Yafis. Yafis ini melahirkan kita, bangsa-bangsa Asia yang kecil, bertubuh pendek, berkulit coklat, bermata sipit, berhidung pesek. Siapa Pak Ustadz? Saya. Bapak, Ibu. Kita ini keturunan Yafis. Yang nomor 4 namanya Ham. Ham itu punya anak keturunan bangsa Afrika. Turun ke sini generasi ke-10 namanya Ibrahim. Nah, ini penjelasan sejarah tentang siapa Rasulullah sebelum saya tutup. Ibrahim itu lahirnya di mana? Di Irak hari ini. Dulu namanya Babilonia. Ada yang sering menyebut Mesopotamia. Hari ini dikenal dengan Irak. Artinya Nabi Ibrahim, ingat, karena ini menyangkut kemuliaan Nabi. Nabi Ibrahim bukan orang Arab, tapi bangsa Babylon. Nabi Ibrahim menyeberang, menikah dengan perempuan dari Mesir bernama Sarah. Menikah lagi dengan satu orang yang berasal dari Palestina hari ini, orang Arab, namanya Hajar.
Di sini awal mulanya. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan bapak moyangnya para nabi, karena dari Ibrahim lahir puluhan bahkan ratusan ribu nabi. Ibrahim punya anak yang pertama namanya Ismail. Ismail lahir dari ibu yang bernama Hajar, orang Palestina, berarti Arab. Ismail adalah datuk moyang Nabi Muhammad. Ismail punya anak namanya Haidar. Haidar punya anak namanya Muqawwam, dan itu bukan nabi. Jarak 5.000 tahun tidak ada kenabian di bangsa Arab. Baru kemudian lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam silsilahnya Muhammad bin, coba Muhammad bin, yang santri Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fikir, Fikir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas, terus bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Putus silsilahnya sampai di situ, naik kepada Muqawwam, Muqawwam bin Haidar, Haidar bin Ismail, Ismail bin Ibrahim, Ibrahim bin Azar, Azar bin Nakhur, Nakhur bin Ra'u, Ra'u bin Falih, Falih bin Abir, Abir bin Nabi Salih, Nabi Salih bin Arfashad, Arfashad bin Syam, Sam bin Nabi Nuh, Nabi Nuh bin Lamih, Lamih bin Matus Salih, Matus Salih bin Idris, Idris bin Yarid, Yarid bin Mihlai, Mihlai bin Kinan, Kinan bin Ahnus, Ahnus bin Nabi Sis, Nabi Sis bin Adam alaihi salatu wassalam. Jelas? Jelas. Itu dari jalur Rasulullah ke atas. Sekarang kemana? Ibrahim punya anak lagi namanya Ishak. Nih buat santri nih. Ishak itu punya anak namanya Yakub. Yakub itu Allah beri gelar Israel. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Israel. Bahasa Ibrani bahasanya siapa? Bahasanya Nabi Ibrahim, datuknya. Ezra artinya kekasih, El itu Allah dalam bahasa Ibrani. Yakub itu disebut dengan Israel karena suka jalan malam-malam. Bukan macam bapak jalan main gaple. Maka disebut Israel, terambil dari kata mana? Saral laili, berjalan pada malam hari. Anak keturunan Yakub 12 orang, Yusuf bersaudara, disebut Bani Israel. Ya. Dari 12 Yusuf bersaudara, Yusuf punya abang namanya Yahuda, yang kemudian nanti menjadi agama Yahudi. Yahuda punya anak keturunan, turun ke bawah namanya Daud. Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Bukan Sulaiman yang ini ya. Sulaiman turun punya anak keturunan namanya Imran. Diabadikan oleh Allah menjadi Ali Imran. Imran punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak bernama Isa. Artinya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa satu datuk bernama Ibrahim, cuma beda nenek. Neneknya Isa itu Sarah dari Mesir, sedangkan neneknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Hajar yang dari Palestina, bangsa Arab. Jadi jelas bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbangsa Arab, bukan Bani Israel. Biar jelas ini sejarahnya. Jadi karena memang ini sudah malam, paling akhir jangan main belum Pak. Saya ini kalau udah mempawah nih suka nak geram Pak. Asam pedas. Apalagi tadi panitia ada sebut dengan saya, Pak Ustadz gampang malam ini asam pedas. Saya bilang saya tak makan banyak Pak, bawakan rumah aja. Sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita.
Sekarang apakah kita mencintai Rasulullah? Apakah kita cinta Rasulullah? Apakah kita cinta Rasulullah? Bu, ibu, apakah lebih cinta Nabi atau suami? Jangan pilih dua-duanya. Cinta suami apa cinta Rasulullah? Cinta Rasulullah apa suami? Pak, dengerin Pak. Lebih cinta Rasulullah sama Bapak? Balas Pak. Pak, lebih cinta Rasulullah apa istri Pak? Lebih cinta Rasulullah apa istri? Wah, berarti sudah sama-sama tak cinta rupanya ini. Mencintai Rasulullah pasti mencintai istrinya. Dan mencintai istri pasti mencintai Rasulullah. Karena tauladan kita dalam rumah tangga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah pulang berdakwah, Rasulullah mendapati istrinya Aisyah tertidur. Karena Rasulullah kasihan tidak mau membangunkan Aisyah. Kemudian Rasulullah menghamparkan sorbannya dan Rasulullah lebih memilih tidur di depan pintu. Karena apa? Khawatir membangunkan Aisyah dan mengganggu tidurnya. Insya Allah sama dengan Bapak. Sudah mulai jarang tidur dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali waktu dihidangkan makanan oleh Aisyah. Dan makanannya sangat asin. Apakah Rasulullah langsung marah ketika mendapatkan makanannya asin? Kalau Pak Kapolsek kasih makanan asin kumaha ya teh? Gimana Pak Kapolsek? Marah tuh? Entuh, paling cemberut. Rasulullah ketika makan makanan dari Aisyah, Rasulullah punya pilihan apakah memilih menegur langsung Aisyah atau gimana? Ternyata Rasulullah tidak menegurnya langsung. Rasulullah malah mengajak Aisyah untuk makan bersama. Wahai Aisyah, Rasulullah menahan pahit lebih dari asin. Kalau terlalu asin kan pahit Pak ya. Saking asinnya kerasa pahit. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Rasulullah memilih memanggil Aisyah, wahai istriku Aisyah, makanan ini sangat enak. Sangat enak. Kalau kita tanya dengan bini, bang macam mana makan? Enak. Tapi mata bagi melotot. Aisyah, sudah lama aku tidak makan bersamamu, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, barusan saya makan sedikit saja, kata Rasulullah. Aku pengen makanan ini dinikmati bersama. Kan kamu yang masak. Dan makanan pasti enak Aisyah. Padahal Rasulullah ingin mendidik Aisyah. Ya Rasulullah, sudah makan sinilah, biar aku suapin engkau. Karena Aisyah menolak, kemudian Rasulullah menyuapinya. Betapa kagetnya Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata makanan yang disuguhkan kepada Nabi itu pahit lebih dari kata asin. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah. Engkau datang tidak memberi kabar dan aku terburu-buru ya Rasulullah. Sampai aku tidak tahu ternyata yang aku masukkan adalah garam ya Rasulullah. Wahai Aisyah, seperti apapun makanan yang kau buat pasti terasa enak. Karena engkau adalah istriku. Setiap apa yang kau masak pasti enak Aisyah. Kalau Bang Anton macam mana? Bang Gustian? Hah? Cari orang baru. Ancore. Alamak. Berani tak? Taklah. Itulah cara Nabi mendidik istrinya. Itulah cara Nabi mendidik orang lain. Didikannya tepat, tapi yang dididik tidak tersinggung. Maka penting bagi kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu cara Allah mendidik kita melalui Nabi. Sampaikan ya Muhammad kepada mereka, kepada orang kuala secapah, kalau memang mereka mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi.
Ibadah ikut aku, kata Nabi. Salat ikut aku. Hidup ikut aku. Berumah tangga ikut aku, kata Nabi. Contohlah aku ini, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti mencintai kalian semuanya. Kalau Allah mencintai kita, persoalan hidup ini mudah. Jangan khawatir dengan jabatanmu, sebab jabatan itu amanah dari Allah. Kalau engkau mencintai Allah, jangan khawatir dengan rezekimu. Rezeki itu Allah yang atur. Pekerjaan bisa ditiru, tetapi rezeki tidak mungkin bisa ditiru. Kita bisa mencontoh pekerjaan orang lain, tapi sungguh rezekinya tidak mungkin bisa kita contoh. Sebab rezeki adalah ketetapan dan ketentuan Allah yang tidak mungkin bisa kita bantah. Maka oleh karenanya, kalau memang kita mencintai Allah, yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa kita semua. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak berdosa. Setiap manusia yang berdosa pasti diampuni oleh Allah, selagi memang dia sadar betul dari kesalahannya dan segera kembali bertaubat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang terhadap kita. Maka pertemuan kita malam hari ini mudah-mudahan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, semakin menambah kuat rasa ikatan ukhuwah Islamiyah di antara kita, ikatan persaudaraan di antara kita semakin dikokohkan. Dan semoga yang hadir malam ini Allah berikan rahmat dan kasih sayang untuk kita semuanya. Allah turunkan rahmat bagi kita semuanya. Allah berikan rezeki yang halal bagi kita, dan Allah anugerahkan anak keturunan yang salih dan salihah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, kelak berjumpa dengan junjungan mulia kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu nanti kalau balik rumah, ibu rasa mungkin anak ibu ada yang degil, ada yang keras hati. Saya pernah disampaikan oleh guru mulia saya, Sayyid Muhammad Nazim Adil Qubrus Al-Haqqani,
Kalau anak hatinya keras, biasakan ketika anaknya tidur, tiup mulai dari ubun-ubunnya dan bacakan salawat sebanyak 11 kali. Bacaannya gampang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tiupkan lagi, bacakan lagi. Insya Allah hati anaknya dilembutkan oleh Allah, dan kelak anaknya akan menjadi orang-orang yang mencintai agama Allah. Kalau anaknya mau dijadikan sebagai anak salih, setiap anaknya tidur, ibu doakan. Bahkan selepas sholat, minimal satu anak dibacakan Fatihah. Satu anak. Satu anak satu. Kalau anak 10, 10. Kalau anak 4, bacakan 4. Kalau anak Pak Asisten 3, bacakan 3. Nah, itu bingung saya. Pak Sulaiman nanya, kalau istrinya 2, bingung saya. Jadi kalau anaknya degil, kata orang sinek lah, kata orang Pontianak pun sama lah. Kalau anak itu apa, selain degil apa Ustaz? Nakal. Apret. Hah? Apret. Itu orang Kuala ni apret je. Apret, apa apret Pak? Baru malam ni saya dengar tu. Lebih dari nakal. Allahu Akbar. Ada yang lebih nakal ke? Ada ya? Jadi doakan anak tu lepas salat satu Fatihah. Jadi kalau 5 kali ibu solat dalam satu hari satu malam 5, insya Allah Allah lembutkan hatinya, Allah bukakan pintu hatinya, dan Allah mudahkan dia menerima ilmu Allah. Untuk anak-anak santri Al-Qamar dan pesantren apa ini, tahfidz apa? Darul Quran. Sama pula nama pesantren kita dulu. Nama pesantren saya yang ketiga itu Darul Quran. Udah berapa ini? Udah berapa juz yang ini? Yang hafidz berapa juz? Masih pelan-pelan ya, ada 1, 2, 3 juz ya. Daripada Pak Sulaiman, ini bukan juz 10, juz 12, juz mangga yang biasa dimakan dengan beliau ni. Dan insyaallah barakah Al-Quran kalian, insyaallah Kabupaten Mempawah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kalau perlu, jadikan kota Mempawah sebagai kota salawat di masa-masa yang akan datang. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak khilaf. Kebenaran mutlak datang dari Allah, sementara kesalahan itu murni karena keawaman saya pribadi. Para tuan guru, para kiai, pimpinan pondok pesantren, Pak Asisten 2, kemudian Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah dan seterusnya, serta ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Moga kita diperjumpakan kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Ma'wa, di surga tertingginya Allah di yaumil qiyamah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.